Satu hal yang ditunggu-tunggu publik yang disuarakan sejak awal ketika tim ini dibentuk, ada nggak di situ pembahasan tentang rencana penggantian Kapolri? Supaya diingat bahwa yang harus kita perbaiki itu bukan hanya Polri, kata Pak Prabowo, TNI juga. Kan Pak Mahfud, kalau kita bicara jeroan rekomendasi Pak yang disampaikan, apa tuh? Kalau lihat protes-protes publik kan, apa korupsi di Polri, penyalahgunaan, kewenangan yang berlebih, backing, parcok, macam-macam Pak. Ini apa sih yang jadi jeroan yang disampaikan kepada Presiden? Jadi begini ya, ada 9 masalah di situ. Satu, apa aja Pak? di polisi itu banyak kekerasan. Sekarang aja ada kekerasan tuh, Ririn di mana tuh? Indramayu ya? Polres Indramayu. Yang kedua militeristik, lalu korupsi di kalangan di kalangan polisi juga masuk itu. Ada nggak yang Presiden tidak setuju? Halo saudara semua, senang bisa menyapa dan bertemu kembali dengan Anda di podcast Terus Terang. Di podcast ini saya selalu berusaha untuk berbicara jujur dan terus terang. Juga untuk berbagi pandangan tentang politik, hukum, dan pemerintahan dalam suasana yang terkini. Bismillahirrahmanirrahim. Simak dan ikuti pembahasan ini sampai akhir agar Anda mendapat pemahaman secara utuh. Mari kita mulai, silakan. Ada yang mau langsung saya tanyakan Pak, ini masih hangat nih. 2-3 jam yang lalu Pak Mahfud dan Komisi Percepatan Reformasi Polri itu baru saja diterima oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan saya langsung sudah tidak sabar untuk ingin tahu. Apa tanggapan respon Presiden atas hasil kerja dan rekomendasi dari Komisi Reformasi Polri Pak? Sebelum ke materinya, saya terkesan pertemuan kali ini, saya sering bertemu Pak Prabowo sejak 14 tahun lalu ya. Tahun 2014 itu sering, ketika jadi Menko juga sering. Tapi kali ini saya punya kesan tersendiri. Pak Prabowo sangat gembira dan ngajak diskusi seperti profesor. Oh gitu. Iya. Jadi ilmiah sekali diskusinya, iya, akademik sekali. Apa laporan Komisi Reformasi? Nah ini Pak, bagaimana kalau dilawankan dengan ini? Mari kita diskusi. Apa ada sintesanya atau harus itu atau harus ini? Gitu. Oh jadi gagasan dilawan dengan gagasan. Lawan gagasan. Oke, setuju. Gitu. Satu-satu. Kami itu kan menyampaikan laporan banyak, seginilah 3.000 halaman lah kira-kira dalam 10 buku, tetapi kan diringkas ke dalam 6 poin yang penting-penting gitu. Nah itu dibahas satu-satu dan Pak Prabowo memahami masalahnya. Artinya kenapa ada rumusan seperti itu, latar belakangnya Pak Prabowo tahu itu yang terjadi. Kenapa pilihan kebijakannya harus seperti itu, gitu. Ayo kita diskusi, bikin TESA. Anda bikin TESA, saya anti TESA, apa perlu sintesa? Gitu. Oh ya, Pak Mahfud dan teman-teman nggak membayangkan akan seperti itu. Akademik di kampus. Oh oke. Ya. Menyenangkan tadi, gembira tentu saja. Dan secara umum laporan-laporan Komisi Reformasi itu dinyatakan diterima oleh Pak Prabowo dan tadi disepakati juga Pak Prabowo akan mengeluarkan impres atau kepres lah, entah apa nanti bentuknya. Tapi isinya begini. Itu pertama, Presiden Republik Indonesia menerima laporan ini, menerima ya. Kemudian memerintahkan, menginstruksikan kepada Kapolri untuk melaksanakan rekomendasi dan keputusan ini secara bertahap sampai tahun 2029. Kan banyak tuh, misalnya harus buat peraturan polisi perpol itu ada sebanyak 8. Lalu 8 perpol harus dibuat. Perpol harus dibuat. Lalu 24 per Kapolri, perkap namanya. Itu kalau dibuat sampai tahun 2029 itu harus kerja keras kan. 24 perkap dan 8 perpol. 8 perpol. Harus dibuat. Iya. Dalam rangka reformasi ini. Iya. Belum lagi nanti amandemen atau revisi Undang-Undang Polri yang sudah ada. Ada materi-materi yang menyangkut harus mengubah undang-undang gitu. Dan itu semua Pak Prabowo mari kita laksanakan. Yang penting polisi baik dan supaya diingat bahwa yang harus kita perbaiki itu bukan hanya Polri. Kata Pak Prabowo, TNI juga, kejaksaan juga, pengadilan juga, semualah, birokrasi juga kita perbaiki gitu. Nah, tapi diskusinya enak, tidak satu arah. Kan kita tadi saya berpikir paling yang menyerahkan ya sudah nanti dipelajari dulu. Ternyata ada challenge dari Pak Prabowo. Ayo kita bahas gitu ya. Dan sampai 2,5 jam. Meskipun pada hasilnya umumnya dia sependapat. Presiden sependapat dengan rekomendasi itu. Hampir tidak ada yang. Ada nggak yang Presiden tidak setuju? Satu, bukan tidak setuju. Mari kita diskusi gitu. Oke. Kan di antara banyak rekomendasi itu yang menyangkut struktural, itu kan menyangkut kedudukan Polri. Polri itu
di bawah kementerian atau tidak? Kan gitu kan diskusinya. Nah, kami dari komisi tidak mengusulkan. Artinya apa? Ya sudahlah, yang ada seperti sekarang silahkan gitu. Nah, kenapa? Nah, itu didiskusikan meskipun Pak Prabowo sudah setuju itu, tapi beliau diskusi. Ya kenapa? Kok misalnya ke kementerian itu Kapolri itu tidak ada di kementerian? Ya kita jelaskan dulu kan itu produk reformasi kan. Reformasi dulu kan minta Polri itu agar independen langsung di bawah presiden. Terpisah dengan TNI. Terpisah dengan TNI. Dan kalau sekarang diberi kementerian, itu belum tentu lebih bagus, ya kan? Kan menteri itu jabatan politik yang bisa digilir oleh partai politik, ya kan? Tidak bisa langsung dikendalikan presiden. Oleh sebab itu lalu diputuskan, oke deh, Kapolri biar aja presiden bertanggung jawab. Tapi ketika menyangkut soal ketika presiden akan mengangkat, apakah lewat dengan persetujuan DPR atau langsung presiden? Nah ini diskusi lagi, karena Pak Jimli lapor, Pak, kalau yang ini gini, di kalangan kami ini ada dua pendapat. Ini kata Prof. Jimli? Iya, yang cukup imbang. Satu mengatakan harus lewat DPR, biar ada check and balances, tidak digunakan sewenang-wenang oleh presiden. Tapi yang satu bilang langsung presiden, hak prerogatif, biar sewaktu-waktu presiden bisa ngangkat, memberhentikan, dan memilih sendiri orangnya. Gitu. Lalu diskusi lama, akhirnya disepakati ini udah kan kami memang mengusulkan dua alternatif. Itu komisi menyerahkan kepada presiden. Tapi presiden langsung mengatakan ya udah kalau pilihannya sama seimbang, ya satu ingin ini, satu ingin itu, diserahkan ke saya. Saya kayaknya lebih setuju tetap oleh DPR. Lah monggo saya bilang. Yang penting kenapa dulu kita minta agar tidak dibawa ke DPR, tidak dipilih DPR. Saya ngomong. Yang penting gini Pak Presiden. Biasanya kan kalau pemilihannya ada transaksi politik. Parpolnya bergerak, DPR-nya bergerak, calon-calonnya bergerak. Nah itu nanti diminimalisir aja. Karena kami juga dengar sendiri dari pihak Polri, dengan DPR memilih Kapolri itu kan Polri lalu punya banyak majikan. Ada presiden, ada parpol, ada DPR. Iya, meskipun tidak resmi, kan parpol datang, DPP ini. Itu Pak Mahfud sampaikan ke presiden? Saya sampaikan tadi ke presiden. Tapi itu diminimalisir, karena dulu amanat reformasi dipilih DPR biar ada check and balances. Tidak seperti zaman Orde Baru lagi kan, digunakan untuk kepentingan politik presiden kan gitu. Nah, iya kata presiden, benar. Kalau presidennya misalnya seperti saya punya pengalaman di TNI Polri, tahu. Tapi kalau besok presidennya tidak mengerti masalah-masalah ini, psikologi tentang TNI, Polri, tata kerja dan macam-macam, hubungan komando, kalau langsung suruh presiden tuh pusing lah. Biar DPR aja biar ikut pusing milihkan orang. Gitu. Jadi tadi gitu. Artinya biar yang itu dilihat oleh publik, diuji oleh DPR, biar dikerjain, diuji, gitu. Biar dia kelihatan kualitasnya, gitu. Tapi tetap presiden tentu yang mengusulkan calonnya. Kalau perlu, agar tidak dipolitisir gitu, bisa ngajukan satu calon aja kan gitu. Tapi kalau suatu saat calonnya lebih dari satu yang bagus, biar DPR aja diuji di depan rakyat gitu. Itu kata presiden. Kata presiden. Kan rasional kan? Bagus kan? Artinya ya sudah gitu. Nah yang lain-lain sama. Nah Pak Mahfud, kalau yang disampaikan tadi soal kedudukan di bawah tetap presiden, kemudian mekanismenya tetap ke DPR, satu hal yang ditunggu-tunggu publik yang disuarakan sejak awal ketika tim ini dibentuk, ada nggak di situ pembahasan tentang rencana penggantian Kapolri? Enggak. Kita kan membuat penyempurnaan mekanisme, aturan dan sebagainya. Kita tidak menyangkut orang. Oh, memang tidak disebutkan soal itu di rekomendasi? Tidak. Tetapi pertanyaan-pertanyaan yang sering masuk ke kita kan, kapan tuh Kapolri diganti? Kenapa sampai sekian tahun? Nah itu bukan urusan tim reformasi. Tim reformasi itu kan urusan presiden kan. Haknya presiden? Iya kan. Kalau kita masa mau menentukan Kapolri kapan harus diganti atau tidak. Tapi menarik, di dalam buku yang tebal itu ada rekomendasi itu tentang career path, jadi jalur karir. Jenjang karirnya ya? Iya, jenjang karir. Jadi orang menjadi Kapolri, kapan menjadi kolonel, sekian tahun perlunya, kapan bintang 1 sekian tahun. Sehingga untuk sampai ke Kapolri itu, misalnya mulai dari awal, lalu di Polsek dulu, terus ke Polres, berapa Polres dia lewati, lalu ke Polda, berapa Polda dia lewati, lalu ke eselon 1 dan seterusnya, sampai akhirnya dia boleh menjadi Kapolri, kira-kira sesudah pensiun menjelang 2 tahun atau 3 tahun. Oke. Jadi tidak perlu ada pembatasan, Kapolri harus sekian tahun. Artinya syaratnya itu ketat sekali setelah melalui jenjang-jenjang yang sudah dibikin. Dibuat career path saja, nggak usah ninggung nama orang. Kan nggak boleh kita ninggung, Pak ini harus diberhentikan kan, bukan. Artinya itu secara otomatis juga membatasi masa jabatannya.
dengan Iya. misalnya sekian tahun dia jadi Kapolda, naik, maka Iya. sisanya menjadi Kapolri, Iya. tersisa 2-3 tahun, kira-kira gitu. Asumsinya Keren-keren itu. orang-orang Polri itu lulusan Akpol atau apapun yang sudah itu ya. Asumsinya tuh mereka bagus semua. Jadi oleh sebab itu nggak perlu ada katrol-katrolan. Biar aja berlomba sampai nanti siapa yang sampai di sini di umur sekian, dari sekian orang yang sudah bintang 3 ini, nanti dipilih satu oleh Presiden untuk dipilihkan ke DPR. Itu kan cukup fair ya. Nggak usah membatasi orang harus sekian tahun, dan career path itu sebenarnya kan agar orang tidak melompat-lompat. Ya, gitu. nggak ada tiba-tiba ini baru sekian bulan terus tiba-tiba jadi apa, naik pangkat dan segala macam. Ya, itu yang kemudian dijawab dengan rekomendasi tentang berlakukan career path gitu. Itu aja, kita enggak membatasi. Dan Presiden merespon menerima itu, Pak, tawaran itu, rekomendasi itu. Iya, ada di dalam, karena yang itu enggak perlu dibahas. Oh, tetapi di dalam sudah ada di itu. Laporan lengkapnya. Ya? Laporan lengkapnya yang banyak itu kenapa? Kan kita tulis semua dan sudah diinstruksikan agar ini diikuti. Itu enggak perlu kan saya katakan tadi. Urusan jabatan Kapolri mau habis mau tidak kan bukan urusan komisi ya. Itu kan tidak sopan kita masuk ke situ. Membatasi hak Presiden ya? Iya, buat career path saja. Sudah ada di situ. Ini loh caranya menjadi kecuali sangat luar biasa gitu. Pasti ada jalur ya taruhlah jalur sesar yang bisa dilakukan oleh Presiden. Kan Pak Mahfud, kalau kita bicara jerongan rekomendasi Pak yang disampaikan, apa tuh? Kalau lihat protes-protes publik kan apa korupsi di Polri, penyalahgunaan, kewenangan yang berlebih, backing, parcok, macam-macam Pak. Ini apa sih yang jadi jeroan yang disampaikan kepada Presiden supaya jadi begini ya, rekomendasi ini kalau dikelompokkan dari buku besar tuh sebenarnya hanya ada 3 kelompok. Satu kelompok struktural, 2 kelompok instrumental, lalu yang ketiga kelompok kultural. Nah, yang struktural itu sebenarnya menyangkut tentang organisasi Mabes Polri yang tadi disebut tuh. Kapolri gimana ngangkatnya, Kapolri kedudukannya seperti apa di bawah Presiden. Ya? Itu kelembagaan lah ya. Itu ya, struktural kelembagaan. Lalu hubungannya dengan Kompolnas bagaimana, itu kan struktural nantinya. Nah, itu tadi yang didiskusikan lebih banyak pada struktural karena itu menyangkut perubahan undang-undang. Lalu sesudah itu struktur organisasi Mabes Polri-nya itu sebenarnya kan sudah bagus. Gitu ya, yang sekarang ada itu di dalam itu sampai ke unit-unit terkecil itu kan sudah bagus, tinggal itu diefektifkan. Rekomendasi itu masuk. Mana ini bagian-bagian tidak efektif masuk di dalam buku yang 10 buku itu. Lalu ini instrumentalnya itu kita merekomendasikan itu tadi saya sebut. Ada 8 peraturan Polri harus dikeluarkan. Harus dikeluarkan dan atau mengubah yang sudah ada. Ya. Ada 24 peraturan Kapolri yang harus dikeluarkan. Gitu. Dan itu urusan internal Polri. Tinggal nanti Presiden kan sudah punya aparat sekarang kan? Sana yang mengendalikan istana. Kan gitu kan? Kapan ini dibuat, bagaimana isinya, apa relevansinya dengan rekomendasi, itu semua. Jadi kita berbicara Polri itu sebagai aset nasional, alat negara yang harus kita tata, harus perbaiki. Ya, bukan diobrak-abrik kan. Itu kan itu harus bagus. Kan Polri sebenarnya bagus toh sejak reformasi itu. Kalau catatannya ya, menjadi tidak bagus ketika masuk ke politik. Ikut melibatkan diri dalam politik. Gitu. Nah, itu ada pertanyaan kan? Pak, gimana? Apakah ada keputusan rekomendasi tentang Polri berpolitik? Ya itu sudah ada aturannya kok. Nggak usah pakai rekomendasi, tinggal letak rekomendasi tegakkan peraturan, laksanakan itu bahwa polisi itu alat negara, ya, dan pembantu langsung Presiden gitu. Nah, oleh sebab itu nggak perlu rekomendasi. Loh, yang kemarin terjadi misalnya itu sudah selesai, kan udah selesai. Anggap selesai lah yang kemarin, urusan yang kemarin. Tapi supaya tidak terulang bahwa polisi masuk ke dalam melakukan koordinasi politik dan segala macam itu ada aturan yang tegas untuk mengatakan bahwa mereka tidak akan terlibat. Kan memang di undang-undang nggak boleh. Selama ini dilanggar berarti ya? Di undang-undang sejak dulu Polri dan TNI kan tidak boleh berpolitik. Oleh sebab itu tidak menggunakan hak pilihnya. Apalagi sampai memihak. Milih aja nggak boleh meskipun itu kan. Karena Polri, institusi maupun perorangan nggak boleh berpolitik. Kan gitu. Nah kemarin terjadi ya sudah yang kemarin tuh. Ya, karena banyak sekali Pak soal parcok ini kan di mana-mana disampaikan. Itu terjadi sebagai keterlanjuran. Kedepannya mari kita tata bersama. Nggak usah menangisi masa lalu, udah lewat gitu. Yang penting kedepannya ya harus proporsional bahwa misalnya ada pemihakan, ya ngono, oke, mau orang ngono juga kan. Tapi pertanyaan publik kemudian apa jaminan bahwa yang itu tidak akan terjadi Pak? Misalnya dalam hal pengawasan, apakah ada yang signifikan? Kalau yang menjamin kan pada akhirnya moral, setiap orang, moral setiap pemimpin. Tapi kita tentu membuat kisi-kisinya kan. Aturannya sejak dulu sudah ada polisi nggak boleh berpolitik, titik. Lalu siapa yang selama ini mengawasi dulu Kompolnas.
diharapkan ke situ. Tapi kan Kompolnas tidak pernah efektif. Saya ikuti kalau ada masalah kasus kriminal, kasus apa gitu, tidak direspon dengan baik. Dulu Pak Mahfud kan pernah di posisi ketika menjadi saya Menko pernah menjadi Polhukam kan ketua ex officio. officio. Iya, Iya. Menko. Jadi ya biasanya kemudian kan tidak berani mereka nih anggota Kompolnas kecuali ketuanya karena Menko waktu itu sehingga masuk ke urusan-urusan Sambo, ke urusan ya, zaman Sambo gitu. Bapak pakai Kompolnas ya untuk bergerak ya. Iya. Gitu ya. Saya pakai pada waktu itu. Tapi sesudah itu kan lalu Kompolnas itu seperti menjadi juru bicaranya polisi. Persis. Kalau ada kasus ini, lalu dia ditanya oleh masyarakat, sama persis dengan yang dijawab Polri. Atau gini Pak, polisinya menghindar yang ditanya ini Kompolnas ya, jadi kayak dia mewakili polisi. Iya. Menjadi besok nggak boleh lagi. Oleh sebab itu, ada keputusan baru yang ketika tadi dikatakan bahwa Polri itu tidak di bawah kementerian, sehingga dipertanyakan siapa counterpartnya di tingkat kabinet di bawah presiden. Maka ada keputusan tadi. Kompolnas itu statusnya dinaikkan menjadi terlepas dari Polri. Jadi nanti undang-undangnya itu direvisi. Jadi Kompolnas yang selama ini meskipun selama ini juga dibilang Kompolnas itu pengawas eksternal, tapi kan tidak pernah dalam praktek betul-betul eksternal kan. Ke daerah pun kalau mau tanya pertanyaannya dikirim dulu kan gitu. Nah besok nggak boleh. Sudah disebutkan dan disetujui tadi akan diadakan revisi khusus menyangkut pasal Kompolnas. Kompolnas itu akan dijadikan sebuah lembaga yang lebih kuat menjadi counterpartnya Polri sehingga dia bisa memeriksa kasus-kasus pelanggaran, punya kewenangan memeriksa dan memutus dan merekomendasikan kasus-kasus pelanggaran oleh Polri, misalnya yang dari bintang atau dari kolonel ke atas lah. Pada tingkat tertentu, berarti jabatan tertentu. Kan tidak bisa Kompolnas masuk sampai ke semua, Nggak bisa kan? Itu diatur dalam undang-undang, Pak. Nanti sekarang ini revisi, katanya bulan depan sudah akan masuk revisi. Ini dibuat aja bahwa Kompolnas adalah lembaga independen yang dibiayai oleh APBN, ya, dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut. Itu tadi punya kewenangan dan di situ disebut keputusannya bersifat eksekutorial, memeriksa dan memutus. Kemudian pasal ini yang akan dijadikan alasan untuk membuat sebuah Kompolnas yang independen, yang kuat. Yang independen dan nanti anggotanya diseleksi dari masyarakat. Siapa tuh anggotanya? Mantan advokat. Mantan advokat yang sudah sangat senior dan tidak lagi sempat berpraktek gitu ya. Udah senior-senior kayak misalnya Otto Yusril itu kan sudah sangat senior. Kan gitu. Itu bisa, tapi banyak bukan hanya saya contoh tokoh lah ya Pak, tokoh yang senior. Lalu dari mantan pimpinan Polri. Oh, mantan pimpinan Polri, mantan Kapolri misalnya. Iya, bisa mantan Kapolri, mantan Irwasum, mantan apa bisa masuk ke situ. Lalu tokoh masyarakat, akademisi, ahli kriminologi misalnya, masuk di situ. Ada yang usulkan bagaimana kalau ormas-ormas keagamaan. Kita tidak setuju, ormas keagamaan kan banyak. Dan itu lalu dianggap jatah nanti ngirim orang. Suruh ikut seleksi aja. Kalau tokoh agama mau ikut seleksi aja bersama ini. Ikut secara individu tampil wakil masyarakat. Tokoh agama, apakah tokoh stand up comedy sama ikut aja semua kan sama aja. Ya udah. Tidak usah kalau ormas diberi jatah, ormasnya banyak sekali katanya. Ormas aja yang besar 2, yang menengah ada berapa ormas-ormas. Udah, belum lagi agamanya banyak yang punya ormas kan gitu kan. Jadi, pokoknya itu orang yang punya kredibilitas. Jadi harapan publik bahwa segala idealita yang dibangun dalam reformasi itu bisa berjalan karena ada pengawas yang akan berteriak kalau ini misalnya jalan atau tidak jalan gitu ya. Biarlah Polri secara struktural independen langsung ke presiden, tapi lembaga pengawas eksternalnya diperkuat. Saya kira itu satu hal yang bagus dan presiden setuju. Oh ya gitu aja presiden. Terus gimana caranya Pak Jimli tadi menyinggung Pak, karena ini agak penting gimana kalau dibuat perpu pasal itu dicabut. Dengan perpu kan, kalau perpu kan bisa besok pagi, bisa kapanpun ya, bisa cepat. Tapi Pak Presiden? Bukan. Mensesnek itu revisi RUU-nya sudah mau selesai kok, bulan depan mungkin udah selesai masa sidangnya tahun depan. Oh ya udah kalau gitu langsung aja masukkan ke situ gitu. Menjadi bagian dari revisi ya. Dan diamanatkan kepada Menkumham agar ini dibawa nanti ke DPR gitu. Iya. Nah, bagus kan? Menurut saya merasa produk Komisi Reformasi ini bagus produknya. Oleh sebab itu tadi kita usul ke Presiden tuh, Pak ini bagus, tidak ada urusan konflik atau cacian terhadap Polri. Cacian itu kan masa lalu. Ini kan mau ke depan. Dan hasilnya bagus nih, merekam masa lalu. Ternyata Polri itu pernah berjaya bagus beberapa tahun sesudah reformasi, ketika terlibat
politik mulai menyimpang, nah lalu perbaiki, kembalikan ke yang dulu, gitu. Oleh sebab itu, karena ini bagus, saya usul, saya bilang, teman-teman nih, saya mewakili Pak Mahfud teman-teman. Ya, saya bilang, saya usul Pak Presiden, Bapak keluarkan kepres atau inpres apa, bahwa satu, Presiden Republik Indonesia telah menerima laporan Komisi Reformasi. Yang kedua, menginstruksikan kepada Mabes Polri untuk melaksanakan ini secara bertahap sesuai dengan yang ditentukan di dalam laporan ini. Lalu yang ketiga, laporan ini bersifat terbuka, boleh dibaca oleh siapapun. Penting itu. Iya, karena itu ilmiah, Pak. Penting, bagus. penting. Gitu. Cara bekerja, mencari masalah, menyelesaikan masalah itu di situ terlihat. Rugi kalau cuma disimpan. Dan buat publik untuk ikut mengontrol, Pak. Iya. Ini udah sampai mana nih, gitu ya? Udah ada diatur di sini, masa belum dilakukan. Dengan begitu, orang mau melakukan penelitian bisa baca itu. Persis. Apa yang sudah pernah dibaca orang? Saya bilang, dicetak aja, bagi di perpustakaan. Apa respon Presiden, Pak? Setuju Presiden. Setuju untuk mengeluarkan itu tadi. Wow. Ya udah gitu. Nah, tinggal nanti mudah-mudahan kesibukan Presiden bisa diinterupsi 1 atau 2 jam untuk membuat rancangan follow up tadi, itu ya. menyiapkan kepresnya, Impres atau kepres ya. Presiden senang tadi. Kita kan mau bubar ya, bubar. Waduh, bubar ya. Nanti kita adakan pembubaran ya. Gitu. Iya, adakan pembubarannya. Ada farewell ya. Iya, ada farewell ya. Oh ya, sampai begitu. Wah, ini katanya kok sudah mau bubar. Nanti diatur. Kita ketemu lagi nih, diskusi lagi nih kayak ini tadi. Enak terus kita adakan pembubaran. Jangan bubar sekarang. Ya, jadi tonton sampai selesai ya. Dialognya makin menarik. Jadi subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Anda. Saya lanjut lagi, Pak Mahfud. Ya. Satu hal yang selalu diomongkan orang ketika bicara dengan polisi selalu muncul dengan uang. Ya, mau masuk jadi sekolah, mau akpol uang, ada jalur yang harus melalui mekanisme kalau nggak lulus di sini bisa bayar, itu yang muncul belakangan, Pak. Bagaimana rekomendasi itu menghentikan itu dan apakah itu disetujui oleh Presiden? Gini, itu menyangkut tadi kan kita bicara itu struktural, kemudian instrumental aturan-aturan yang harus dibuat, mengubah, merevisi undang-undang dan membuat sekian perpol, sekian perkap. Lalu sekarang kultural. Nah, yang banyak itu soal kultural sebenarnya. Perubahannya di kulturalnya itu. Iya. Oh, oke. Nanti misalnya bagaimana? Misalnya begini, kultural itu menyangkut satu penguatan paradigma di kalangan polisi. Yang kedua, perubahan perilaku. Yang penguatan paradigma itu sekarang supaya paradigma Tribrata, catur prasetya dan sebagainya itu supaya apa? Supaya mulai dihidupkan di lingkungan Polri, ya, Toto Tentrem, Kerto Raharjo dan sebagainya. Itu kan sebenarnya paradigma. Kemudian dia harus menjadi polisi sipil. Itu bagian dari paradigma. Apa itu polisi sipil nantinya harus protagonis. Artinya humanis protagonis. Gitu ya, humanis protagonis. Artinya menuju sebuah sosok ideal. Siapa misalnya? Protagonis kita itu ya Pak Hugeng misalnya. Atau protagonis kita itu ya Pak Prabowo misalnya. Pokoknya ada personifikasi orang yang selalu menjadi pembicaraan ketika orang mau menjadi polisi yang baik itu. Demokratis, transparan. Itu penguatan paradigma. Nah, humanis, protagonis, demokratis, transparan. Ini bagus-bagus semua nih, Pak. Iya, itu untuk Untuk civilian police, polisi sipil. Ya. Ke situ arah penguatan paradigmanya. Nah, yang banyak itu yang selalu ditanyakan orang ketika turun ke lapangan itu, apa itu tidak dibahas? Ya dibahas. Maka di situ ada 9 ya. Masalah perubahan perilaku atau dari kultur negatif itu. Ada 9 masalah di situ. Satu, apa aja, Pak? Di polisi itu banyak kekerasan. Ini ditemukan dalam komisi, rapat-rapat komisi ya, dibahas ya. Ketika kita ke daerah kan itu kekerasan. Sekarang aja ada kekerasan tuh Ririn di mana tuh? Indramayu ya. Polres Indramayu. Ya gimana orang tidak membunuh orang? Orang tidak membunuh orang, dijadikan terdakwa membunuh orang, sesudah di pengadilan ada orang yang tahu bahwa pembunuhnya begini tuh, melainkan ini tapi dan katanya ada penyiksaan sampai kakinya patah segala macam. Si Ririn itu kan bilang, loh saya ini ngaku karena kaki saya sampai patah, harus ngaku agar bisa P21 kan. Di pengadilan itu muncul, sesudah pengadilan ada orang lain yang saya melihat yang membunuh 1, 2, 3, 4 orang ini, tapi tidak dihadirkan ke persidangan, hanya untuk memaksakan itu. Nah seperti itu kan kekerasan yang tidak boleh dilakukan. Itu sudah ada di laporan kasus-kasus seperti satu kekerasan. Yang kedua militeristik. Kita pasang juga masalah seragam, sepatu yang atribut yang banyak banget gitu ya. Yang nakut-nakuti. Meskipun kata Pak Prabowo ya nanti perbaiki, tapi memang biasanya atribut-atribut itu kan jadi simbol kebanggaan. Tapi diperbaiki aja. Apakah masih warna biru atau coklat, sepatunya seperti apa dan sebagainya. Itu nanti dibicarakan. Saya setuju ini. Tapi poin militeristiknya yang penting, Pak. Iya, poin militeristiknya gitu. Tidak boleh karena kan civilian gitu ya. Lalu korupsi di kalangan polisi juga masuk itu.
perilaku kan ada flexing dan sebagai patronase, ya kan? Betul. Cantolan atau ordal itu kan sering sekali gitu menjilat gitu agar menjadi apa dan sebagainya, itu sudah ada semua. Ada di situ bahkan yang istilah ini kalau mungkin di tingkat umum itu beredar banyak ya, tetapi di kalangan Komisi Reformasi itu dulu dimunculkan oleh Teguh Sugeng Santoso ya, tentang Sugeng Teguh Santoso tentang silent blue code. Silent itu blue kita keluarkan sini. Ini ada istilah silent blue code, melindungi teman sendiri yang bersalah, melindungi, saling memaklumi. Itu semua jadi diatur nanti rekomendasi. Iya, sudah ada di 3.000 buku itu, di 3.000 halaman itu. Fanatisme, ya, fanatisme court ada, impunitas, di mana polisi dianggap kebal hukum, itu kita ketemu. Kalau ada polisi melakukan itu kok lain tuh hukumnya, kan gitu kan? Dibiarkan, malah dikarikan kambing hitam. Kalau atasan membunuh bawahan, tiba-tiba kasusnya hilang dan sebagainya. Itu impunitas seperti itu juga kita catat. Yang nomor 8 tuh menghalalkan segala cara. Itu tadi mukul orang, ini orang dan sebagainya. Mengkriminalisasi orang. Iya, membawa istrinya orang dan sebagainya kayak gitu-gitu. Itu ada di situ. Tapi ada juga polisi yang bawa suaminya orang. Iya, polisi wanita kan banyak tuh berita. Itu muncul laporan-laporan itu ya. Lah masuk di sini nih menghalalkan saya selingkuh dan sebagainya itu. Flexing dan sebagainya itu kan budaya, hedonis, kultur, hedonis, gitu. Kemudian target angka, pokoknya saya harus menemukan kasus sekian, gitu kan. Jadi ukurannya angka-angka gitu. Sehingga kadang-kala tidak ada diada-adakan, misalnya itu juga ditemukan di lapangan dan kita semua tulis ini tidak boleh terjadi, ini caranya, ya sudah ada di dalam buku itu. Oleh sebab itu saya katakan buku ini bagus loh kalau dimiliki oleh semua. Iya, seperti karya disertasi gitu anunya kan, diskusi-diskusi. Makanya Pak Prabowo tertarik kan, diskusi betul dan kita asik juga mendengarkannya. Nah itu Pak tadi kalau menyangkut soal Komisi Reformasi. Nah sekarang bagaimana ini sudah diserahkan, komisi berarti sudah selesai Pak ya tugasnya ya? Ya. Sekarang berarti bagaimana mengukur keberhasilan ini? Bagaimana memantau bahwa proses reformasi rekomendasi yang diberikan oleh komisi itu berjalan? Apakah sepenuhnya diserahkan kepada Kapolri atau bagaimana? Tergantung Mabes Polri sendiri. Lalu yang kedua kan Presiden sudah punya penasihat ahli di bidang itu. Bintang penasihat ahli Presiden bidang keamanan dan ketertibannya. Di dalam Reformasi Polri, di bidang reformasi Polri. Jenderal Doviri. Iya itu kan bisa dia untuk memastikan kan Presiden bisa menugasi beliau secara lebih khusus nih, kawal nih. Menjadi kewenangan Pak Doviri untuk memantau itu perkembangan itu. Dan Pak Doviri itu bisa bekerja dengan banyak orang karena dia kan terbuka tuh terhadap LSM, terhadap intelektual. Kenal dia sejak relasi yang sangat bagus dengan berbagai pihak. Waktu dia Kapolda di Jogja dipuji orang dan dia dengan intelektual bisa ya main, dengan LSM bisa gitu Pak Doviri. Nah, dia cocok tuh jadi. Ini terakhir Pak, jadi kalau satu kalimat kita mengatakan bahwa hasil kerja reformasi tim reformasi Polri atau Komisi Reformasi Percepatan Reformasi Polri diserahkan kepada Presiden, maka berikutnya kita akan melihat apa? Mendambakan polisi yang humanis, protagonis misalnya ke Pak Hugeng ya misalnya. Humanis, protagonis, profesional, berintegritas, kira-kira gitu ya Pak ya? Oke. Baik, saya kira cukup Pak Mahfud ya dialog kita hari ini. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar dan saya kembali serahkan kepada Pak Mahfud. Monggo Pak. Sekian terus terang edisi minggu ini. Sampai bertemu dan jangan lewatkan pembahasan isu aktual berikutnya. Polisi yang humanis, polisi yang profesional, yang melindungi dan mengayomi adalah polisi yang kita semua mendambakan. Jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Selesai.